Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Permasalahan iman, pokok bahasan iman merupakan pokok bahasan yang sangat penting di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat Jibril untuk menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tujuannya adalah untuk mengajarkan umat ini. Atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang untuk mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Termasuk diantaranya adalah tentang rukun-rukun iman. Dan kalau kita lihat, pembahasan iman merupakan pembahasan yang mana disinilah awal terjadinya bid'ah di dalam Islam. Kalau kita lihat sejarah, bahwa bid'ah yang pertama kali terjadi di dalam tubuh umat Islam itu berkaitan dengan bid'ah di dalam al-ahkam wal asma. Syekh bin Utsaimin menjelaskan kepada kita tentang sejarah munculnya bid'ah, mulai dari yang pertama awal, yaitu munculnya kelompok yang mempersoalkan al-asma wal ahkam, yaitu hukum dan nama bagi seorang muslim yang melakukan dosa besar. Inilah bid'ah yang pertama kali muncul dalam sejarah Islam. Mulailah manusia membicarakan tentang status seorang muslim yang melakukan dosa besar. Apakah dihukumi muslim atau kafir? Kemudian, apakah dia kekal di dalam neraka atau tidak? Ini bid'ah yang pertama kali muncul. Dan inilah pintu di mana syaitan dan iblis menyesatkan Bani Adam, yang melalui pintu iman ini, melalui pintu iman, yaitu merusak akidah kaum muslimin tentang iman. Mereka mulai asyik membicarakan tentang ahkam wal asma, status seorang muslim. Kemudian dari situ beranjak mereka mulai membicarakan tentang sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ahli bait beliau. Kemudian setelah itu beranjak iblis menyesatkan Bani Adam, menggiring mereka untuk membicarakan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Muncullah kelompok-kelompok yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau mentakwilnya. Kemudian pada akhirnya muncullah kelompok yang membicarakan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah firqah seperti Wahdatul Wujud, Hululiyah dan sejenisnya. Begitulah, coba lihat bagaimana iblis atau syaitan, bala tentara iblis, menggiring umat manusia dari bid'ah, ya kita katakan di dalam al-asma wal ahkam, sampai kepada manusia membicarakan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, sifat, nama, sifat dan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan iman ini merupakan pintu gerbang di mana syaitan masuk untuk menggiring kita kepada akidah yang lebih parah lagi. Jadi ini harus diwaspadai oleh kaum muslimin. Apalagi sekarang ini kita lihat dan kita dengar bagaimana gencarnya ahli bid'ah mulai kembali menyemarakkan atau memunculkan isu-isu yang berkaitan tentang al-iman, penyimpangan di dalamnya. Munculnya kelompok-kelompok seperti Neo Mu'tazilah yang memunculkan kembali bid'ah-bid'ah di dalam bab takdir, itu bab qadar, seperti yang disebutkan oleh Al-Ustadz Abu Islam tadi. Bagaimana munculnya sekarang ini kelompok yang membicarakan tentang qadar. Kemudian juga, ya sebagaimana yang kita lihat sekarang ini, musibah dan malapetaka yang menimpa kaum muslimin, yaitu munculnya gerakan-gerakan bom-bom bunuh diri, pengkafiran terhadap kaum muslimin. Itu berpangkal dari, ya kita katakan, pengkafiran terhadap kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan harta dan kehormatan mereka. Ini merupakan isu yang sangat besar dan mesti dicermati oleh para dai dan duat, oleh setiap muslim. Maka dari itu, seorang mukmin atau seorang muslim janganlah dia merasa aman di dalam bab ini. Hendaklah dia senantiasa memeriksa dan mempelajari terus apakah imannya sesuai dengan iman ahlus sunnah wal jamaah. Maka dari itu para ulama menulis kitab khusus, mengarang kitab khusus berkaitan dengan iman. Ya, ada Kitabul Iman Ibnu Mandah, Ibnu Taimiyah juga menulis kitab tentang hal iman, agar iman, keyakinan kita terhadap Allah, Rasulnya, hari kiamat, kitab-kitab suci, para malaikat, iman kepada takdir sesuai dengan akidah yang diyakini oleh salafus saleh, oleh generasi salaf kita.
Iman kita sesuai dengan iman yang diyakini oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat beliau. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat penting. Mengabaikannya berarti kita telah membuka pintu untuk masuknya sabdadu-sabdadu atau bala tentara iblis untuk mengacaukan akidah kaum muslimin, yang dari situ sebagaimana sejarah yang sudah berlaku dahulu, pada akhirnya kaum muslimin digiring kepada akidah yang lebih parah, membicarakan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para dai dan para duat dan kaum muslimin seharusnya menyadari hal ini dan serius di dalam mempelajari tentang isu-isu iman, perkara-perkara yang berkaitan tentang iman. Tadi sudah kita jelaskan ya, di antara faedah kita mempelajari iman, bahwa iman tadi berkaitan dengan al-qalbu, hati, berkaitan dengan ucapan lisan, berkaitan dengan amalan anggota badan. Jadi sebenarnya pembahasan iman itu berkaitan langsung atau bersentuhan langsung dengan apa yang kita lakoni atau apa yang kita amalkan sehari-hari, baik itu amalan hati kita, ucapan lisan kita, maupun amalan anggota badan kita. Tadi sudah kita sebutkan bahwa inti dari keimanan itu adalah al-imanu bil ghaib, beriman kepada perkara gaib, di mana di antara pengaruh kesan dari beriman kepada perkara gaib ini terhadap akidah seorang muslim adalah itu akan menghadirkan keikhlasan di dalam beramal, semangat dan gairah untuk mengejar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang kuat imannya kepada perkara yang gaib. Kemudian tadi kita juga sudah sebutkan bahwa keimanan yang benar akan menumbuhkan kekuatan bagi kita untuk mempertahankan kebenaran, untuk memegang teguh manhaj yang hak, akidah yang hak. Rasulullah SAW telah mengatakan kepada kita, ya, berkaitan dengan memegang teguh akidah ahlus sunnah wal jamaah, tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajis, pegang teguhlah itu dan gigitlah dia dengan gigi geraham kamu. Ini adalah isyarat bahwa banyak sekali pihak-pihak yang berusaha untuk mengambilnya dan merebutnya serta merampasnya dari kita. Maka dari itu kita perlu kekuatan untuk mempertahankannya. Dan hanya orang-orang yang benar dan lurus imannya serta kuat imannya yang dapat mempertahankan itu. Maka keimanan kepada perkara yang gaib yang benar dan lurus akan menumbuhkan kekuatan di dalam memegang dan mempertahankan kebenaran.